Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinah fi qulubil mu'minin liyajdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Semoga kita termasuk orang-orang yang sangat senang berbuat kebaikan, istiqomah dalam perbuatan baik, dan meninggal dalam keadaan baik. Insya Allah semoga kita bisa berkumpul di tempat terbaik, surga. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sekalian, kita pasti ingin bahagia. Bahagia itu ada pada perbuatan yang disukai Allah. Allah tidak memberikan bahagia pada dosa. Allah tidak memberikan bahagia pada maksiat. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik, dan berbuatlah ihsan sebagaimana Allah berbuat ihsan padamu. Jadi kita disuruh berbuat baik sebagaimana Allah berbuat baik kepada kita. Pasti tidak sama, tapi yang jelas Allah tuh memberikan kebaikan kepada hambanya tuh melimpah ruah setiap saat. Tidak ada, ya tidak hitung-hitungan lah ya. Model-model kita seperti ini sebetulnya apa sih? Sholat tidak khusyuk, zikir jarang, maksiat banyak, benar? Apa sih yang membuat? Padahal Allah tahu kita jarang ingat kepada Allah, mata maksiat, pikiran juga tidak benar, perkataan jarang menyebut nama Allah, dalam sujud pun kita tidak ingat kepada Allah, Quran jarang dibaca, sedekah pelit. Apa gitu yang membuat kita harus diurus terus oleh Allah kalau bukan Allah Maha Baik? Iya kan? Masih mending kalau hanya tidak taat ke Allah. Ini nikmat dari Allah digunakan untuk maksiat. Allah memberikan nikmat, dan nikmat yang Allah berikan kita gunakan untuk melawan Allah. Harusnya kan model kita ini, bukan harusnya. Kalau Allah tidak Maha Baik, yang kita ini kan disambar petir saja beres, ya kan? Jelebet, gosong, sudah. Apa? Kenapa kita harus diurus? Allah Maha Baik. Wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Orang tuh macam-macam. Ada orang yang biasa saja kepada kita. Bagaimana kepada orang yang biasa-biasa? Kita berbuat baik. Bagaimana kalau orangnya nyebelin, tidak berbuat baik kepada kita? Apa yang kita lakukan? Berbuat baik. Bagaimana kalau ada orang yang berbuat baik kepada kita? Bagaimana? Berbuat yang lebih baik. Itu ihsan. Orang tidak nyapa, kita nyapa. Orang diam saja, kita nyapa. Orang ngejebengin ke kita, tahu jebeng? Gitu. Kita senyum saja. Kenapa? Karena yang kembali kepada kita itu yang kita lakukan. Ini penting. Jadi kita tidak boleh diatur oleh perbuatan buruk orang lain. Kalau orang lain berkata jelek,
kita berkata jelek. Orang lain menghina, kita hina lagi. Orang lain ngata-ngatai kita, kita kata-katai lagi. Terus untuk apa kita sekolah tinggi-tinggi? Untuk apa kita belajar agama kalau ujungnya hanya bisa meniru perilaku buruk orang lain? Kalau orang lain memilih bersikap kurang baik, kita punya pilihan. Mau biasa, mau marah, mau berbuat baik. Nah, pilihan kita adalah apa yang Allah sukai. Jadi referensi kita, Allah sukanya apa, itulah yang pasti membuat kita bahagia. Misalkan, Ustadz bacakan lagi Ustadz surat Al-Furqan ayat 63 ya. Ini salah satu contoh yang akan terjadi dalam hidup ini. Tentang ibadur rahman. Ada teman-teman sudah bisa buka Al-Furqan ayat 63. Sekarang setiap orang pegang Quran di HP-nya. Bismillah. Surah Al-Furqan, surah ke-25 ayat 63. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وعباد الرحمن يمشون على الأرض حونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. Adapun hamba-hamba Tuhan yang Maha Pengasih itu adalah orang-orang yang berjalan di bumi dengan rendah hati, dan apabila orang-orang bodoh menyapa mereka dengan kata-kata yang menghina, mereka mengucapkan salam. Terima kasih, jazakallahu khair. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salaman. Dan wa ibadur rahman, dan hamba-hamba Allah Tuhan yang Maha Penyayang itu adalah alladzina, orang-orang yang yamshuna 'alal ardi hauna, yang kalau berjalan di atas bumi rendah hati. Tidak petantang petenteng, tidak so hebat, tidak merasa jumawa, ya biasa. Wa idza, dan apabila khatabahumul jahiluna qalu salama, apabila orang-orang jahil, orang jahil itu orang bodoh. Tapi dalam hal ini orang-orang yang bodohnya itu orang yang tidak bisa mengendalikan nafsunya, berkata yang tidak baik, nyapanya yang jelek, perkataan yang merendahkan, menghina. Sepanjang kepada urusan pribadi kita qalu salaman, maka dibalaslah dengan kata-kata yang mengandung keselamatan. Ini salah satunya ya. Jadi orang tuh ada yang tidak bicara, ada yang bicaranya kurang baik, ada yang bicaranya baik. Maka kita punya standar sendiri. Nah, orang yang jahil ini bisa datang di jalanan, orang mencemooh, "Hei monyet," misalkan, ya. Apa jawabannya? Bukan. Ya boleh senyum saja. Kemarin ada sebuah tayangan, ada orang yang bicaranya tuh ada orang yang bicaranya itu sampah serap, sumpah serapah, kan? Kata-katanya itu jelek sekali. Memarahi seorang supir kendaraan, tapi supir itu senyum aja. Kamu yang benar dong, pakai otak kalau nyetir tuh. Kalau belum bisa nyetir, jangan nyetir. Enak aja, emang jalan kamu. Pakai. Beliau tuh senyum aja. Ditanya oleh yang sebelahnya, ini supir angkutan umum, kok bapak senyum aja? Ya, kadang itu banyak masalah di rumahnya. Beban hidupnya sangat besar. Jadi begitu banyak beban, dan banyak sampah yang masuk sehingga perlu tong sampah lain. Akibatnya terus di mana-mana
seperti sampah kata-katanya tuh. Kita beri senyuman saja. Kasihan orang seperti itu. Terbebani hidupnya dengan sampah-sampah yang ada di hatinya. Tapi Bapak tidak sakit hati? Oh tidak. Kalau kita sakit hati, sampah itu pindah ke kita, ya enggak? Jangan sakit hati. Jangan masukkan ke dalam hati. Kalau setiap perkataan dimasukkan ke hati, kapan bahagianya hidup ini? Kan? Kita jadi diatur oleh omongan orang lain. Ada yang nyebut monyet, langsung. Kita diatur oleh biasa saja. Harus dilatih seperti itu. Di rumah, dalam rumah tangga, pasti perkataan tidak akan indah semua. Kalau ada yang sedang tidak tega nyebut jahil ya. Jahil sebetulnya. Bisa di jalan, bisa di rumah, bisa dari atasan, bisa dari suami, bisa dari istri, bisa dari orang tua. Kadang-kadang orang tua emosi mengeluarkan kata-kata yang tidak sesuai dengan harapan kita. Sudah, tenang saja. Qalu salama. Jadi hidup kita ini pilihannya adalah yang Allah sukai saja. Karena niat benar, cara benar, itulah kebahagiaan kita. Jadi tidak ada bahagia di dalam memuaskan nafsu, tidak bahagia. Maaf ya hadirin. Bahagia itu hanya pada iman dan amal soleh. Kalau kita memuaskan nafsu, tidak bisa. Kemarin ada obrolan, jadi seseorang ada yang mengatakan tidak baik. Wah, langsung sumpah serapah. Lalu dia balas dengan perkataan. Terus ditanya, apakah perkataan seperti itu menyelesaikan masalah? Tidak. Terus kenapa? Apakah jadi tenang? Tidak juga. Terus kenapa? Kenapa kita memilih bersikap yang tidak disukai Allah? Kita itu hamba Allah. Segala nikmat dalam kekuasaan Allah. Kita tidak bisa bahagia kecuali dibahagiakan oleh Allah. Kita tidak akan dapat sesuatu kecuali diberi oleh Allah. Kita disuruh belajar supaya kenal Allah. Kita disuruh belajar supaya tahu apa yang Allah sukai dan apa yang Allah tidak sukai. Jadi hidup ini patuhi saja sekuat tenaga. Allah suka lakukan, Allah tidak suka tinggalkan. Untuk apa? Supaya pencipta kita suka kepada kita. Dalam bahasa lain, ridho. Selebihnya keperluan kita Allah sudah tahu. Kita ingin bahagia, kita ingin tercukupi, kita ingin ini, kita ingin itu. Allah lebih tahu daripada kita sendiri. Dan selama ini juga walaupun kitanya error, Allah tetap ngasih. Apalagi kita patuh. Nanti pemberiannya dipilih yang terbaik. Kita selama ini sholat nggak khusyuk, ibadah jelek, amal nggak ikhlas, diurus tidak oleh Allah? Diurus. Apalagi kalau kita mau patuh, maka pengurusannya beda lagi. Kita diurus oleh Allahnya, misal begini ya. Kita sekarang ada sampah saja, kita pungut, kita simpan pada tempatnya. Allah lihat tidak perbuatan kita? Allah suka tidak? Itu akan berbuah tuh. Akan berbuah. Ada nanti yang lain, apakah sholat jadi lebih khusyuk? Apakah tahajud jadi lebih enak? Apakah kita jadi ngapalin lebih mudah? Tapi sampahnya cuman bekas permen. Allah cara menghitungnya beda dengan cara berhitung kita. Mungkin ada amalan kecil tapi ikhlas sekali. Allah suka melakukan ini, bukan untuk dipuji, bukan untuk diposting, bukan untuk dikagumi orang. Itu dan nanti berbuah kebaikan lainnya.
Jadi enaknya hidup ini, udahlah. Ihfazillah yahfazka. Jagalah Allah, jagalah yang Allah sukai, Allah akan menjaga kita. Halo? Shh. Jadi hidup ini tidak ribet. Mendingan lakukan apa yang Allah suka. Karena Allah. Nanti kita bakal ketemu berbagai orang. Terus orang berbuat baik. Apa yang Allah sukai? Allah menyuruh sabar, sabar. Kalau orang berbuat baik, apa yang Allah sukai? Kita ngapain? Berterima kasih udah gitu ajalah. Saya nyusahin diri sendiri ya kan. Nanya sendiri, jawab sendiri. Bagusnya nggak usah nanya, udah saya jawab aja. Nah itu teh emosi ya. Jadi kalau siapa yang nyebut sabar? Oh pantas ya kalau kita lagi ada masalah sabar. Saya juga tahu Bu harus sabar. Nah jadi begini, kalau ada orang berbuat baik, apa yang Allah suka? Kita berterima kasih. Balas kebaikannya. Ucapkan jazakallahu khairan. Rasulullah tidak menyebut jazakallahu khairan katsira. Itu mungkin terjemahan dari bahasa Indonesia ya. Terima kasih banyak. Tapi kalau mau jazakallahu khairan sudah cukup. Semoga Allah memberikan balasan kebaikan. Nah, kita balas kebaikannya. Kita ucapkan terima kasih dengan tulus. Kalau bisa balas kebaikannya. Allah suka tidak? Suka. Sekecil apapun kebaikan, terima kasih, jazakallah khair. Balas dengan apapun, minimal dengan doa. Itu akan kembali ke kita. Masih ingat perumpamaan orang yang pinjam motor? Kang, pinjam motor, saya mau ngantar anak saya ke puskesmas. Oh ya, silakan. Nggak lama, tahu-tahu sampai sore belum kembali. Tahu-tahu dikembalikan nggak bilang-bilang. Motor sudah nyender di pagar dalam keadaan kotor. Bensin habis. Spion copot, jok hilang, ban kempes. Kira-kira dipinjemin lagi tidak? Jawab. Berapa turunan gak akan minjemin? Bandingkan pinjem motor. Pada zuhur 12:30 motor kembali. Pada janjinya jam 1. Lebih awal, motor kinclong, dicuci dulu, pas dilihat bensin full tank, lihat oli digenti, apa kata kita? Ayo atulah minimum seminggu sekali pinjam, benar? Ini sunatullahnya. Pinjam coet, tahu coet? Cobek, ulekan itu ya. Pinjam. Bu, saya pinjam cobek, ini suami saya nanti mau pulang dari luar kota seneng makan karedok. Nggak dipulangin 2 hari. Pas dipulangin, kemana ini cobek? Tahu-tahu lagi nyender di pintu cobek tuh begitu. Coet, dia nggak bilang-bilang. Kotor. Mutunya berbaring di sampingnya, ngecilin. Gimana? Dipinjemin lagi tidak? Enggak. Bandingkan dengan begini. Sama ini pada zuhur juga ya. Terima kasih Bu, ini cobeknya. Pas dilihat itu coetnya itu kinclong. Bersih, kayaknya pakai masukkan ke mesin cuci tuh coetnya. Sampai depan belakangnya bersih.
Dan pita itunya ulekannya pakai pita, ya kan? Jarang kan? Tapi yang lebih menarik, hadirin saya mohon maaf harus lucu begini karena santri sebagian ini ahli tahajud sepertinya ya. Kalau nggak dikasih lucu tuh mereka berpindah ke alam lain. Bu, ini terima kasih cobeknya. Dan ini ternyata ngasih 1 lodor. Tahu lodor? Lodor itu raja piring ya. Ngasih ini apa? Ya hatur lumayan Bu. Karedok hadir. Itu karedoknya tuh yang fresh ya. Kacang panjangnya fresh, kemudian segar sekali kelihatan, dan di atasnya tuh pakai bawang goreng kering. Lalu di sini emping ya, ada sekitar 5, di sebelah gini kerupuk udang. Biasa aja tuh Pak, jangan atau lumayan. Selain coetnya jadi bagus, bersih, plus karedok 1 lodor. Apa yang mau disampaikan? Bu, mau bilang apa? Apa? Aduh, jangan suka ragu-ragu mau pinjam presto, kulkas. Sunatullahnya begitu. Kalau orang tahu balas budi, Allah gerakan orang lain ngasih. Jadi pantang bagi kita untuk tidak berterima kasih. Tapi terima kasihnya tuh yang berisi, maksudnya kalaupun kita tidak bisa ngasih benda gitu ya, harus ada, jangan basa-basi. Kan ada terima kasih, thank you man. Thank you man. Punten ya, pernah suatu saat berkunjung, ada orang tua sudah sepuh, ada ustazah sudah senior, silaturahim nengok ke sana karena beliau sedang kurang sehat. Lalu beliau tuh berkata begini, nuhun pisan. Itu kata nuhun itu bahasa Sunda ya, terima kasih. Itu saya merasa terima kasih itu berisi sekali itu ya. Karena mengatakan terima kasihnya tuh pakai hati. Entah gimana. Ini nggak bisa lupa tuh. Ketika beliau nuhun sampai kok bisa gitu perkataan yang sama, tapi dalam sekali kerasanya ke sini tuh. Karena dalam rasa terima kasihnya. Seberapa banyak kita berterima kasih? Seberapa banyak? Kita jarang. Ini perbuatan kurang baik. Orang yang paling bersyukur kepada Allah adalah yang paling tahu terima kasih. Jadi kalau ada orang berbuat baik tuh, dan jangan acting karena tahu dengannya, terima kasih terima kasih. Jadi geluh. Jangan lebay. Benar-benar sing pakai hati ya. Ini serius ini hadirin. Orang tua masakin kepada kita. Apakah kita berterima kasih? Harusnya ibu terima kasih ya Bu, nuhun jazakillah khair. Jarang dibawakan air oleh anak misalkan, nak terima kasih sayang, jazakallah khair. Terima kasih. Sekecil apapun kebaikan orang, tidak ada yang kecil dalam pandangan Allah. Orang berbuat baik, Allah yang menggerakkan. Allah melihat kita terima kasih atau tidak. Ke guru, berapa banyak kita bisa mendapatkan banyak hal syariatnya lewat perjuangan guru-guru kita. Kita bisa berhitung, guru aljabar, guru matematik, ingat tidak ke gurunya? Jarang. Kita bisa menulis, guru. Kita bisa baca Quran, guru. Berapa banyak kita mendoakan guru kita? Ini saya bisa ceramah begini, berapa guru yang mendidik sehingga bisa berceramah begini. Terutama guru yang membuat kita kenal kepada Allah. Ini nikmat besar.
berterima kasih ke guru kita. Itulah sebetulnya hal-hal yang kecil tapi bisa menjadi masalah bagi kita. Kurang berterima kasih. Allah menyukai orang yang berterima kasih. Kepada Allah bersyukur, kepada hamba Allah berterima kasih. Maaf hadirin. Jadi ingat guru. Salah satu murid guru pernah berkata begini. Maaf. Ini muridnya guru berkata, Mbah tuh sayang sama AA. Melebihi sayang kepada dirinya. Beliau tuh selalu mendoakan. Banyak sekali mendoakan AA. Maaf hadirin. Sedikit tidur beliau selalu mendoakan. Ini guru hadirin. Mendoakan muridnya sebanyak itu. Tanpa pamrih apapun. Pernah ngirim pulsa dulu 50.000. Gak diterima. Sekarang sudah wafat. Allah maghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Mudah-mudahan semua amal yang bisa dilakukan ini mengalir pahalanya kepada guru, pada orang tua. Nah, maaf hadirin, ini agak lebay ya. Tapi paling apa yang dilakukan? Doa. Tapi itulah yang mudah-mudahan harus jadi bahan tafakur kita. Seberapa sering kita memikirkan orang-orang yang berbuat baik kepada kita dan berterima kasih. Kita sering lupa itu. Sekecil apapun kebaikan itu dari Allah. Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Allah yang menggerakkan. Kita dapat makan, dapat minum, dapat kemudahan, dapat kelapangan, dapat perlindungan, dapat ilmu, dapat keyakinan dari Allah semuanya lewat makhluk, termasuk kita jadi orang lewat orang tua kita. Ayo ingat-ingat terus kebaikan orang dan berusaha keras untuk membalasnya, minimal dengan doa yang tulus. Sebetulnya hidup ini kalau mau bahagia, banyak mengingat kebaikan orang itu enak. Gimana kalau orang berbuat jelek? Atulah, kasihan. Dia juga saudara kita. Doakan kebaikan. Dia nipu ke saya, dia ngutang ke saya, janji aja, tapi dia nggak pernah mengembalikan. Doakan supaya diberikan kelapangan rezeki, supaya diberikan kesolehan. Tapi dia menghina saya, doakan supaya Allah mengampuninya, supaya Allah memberikan pertolongan. Gini hadirin, sorga itu luas. Kita pengen ke sorga, pengen. Sudah, saya nggak mau menyulitkan. Kalau saudara telah jawab, saya jawab sendiri ya. Pengen ke sorga, pengen. Jangan cuma sendirian atau ke surga, mau apaan? Doakan supaya orang-orang yang berbuat baik kepada kita ke surga. Dan doakan juga orang-orang yang berbuat kurang baik ke kita diampuni, diberi petunjuk supaya bisa ke surga juga. Tapi dia menghina saya, di dunia emang gak apa-apa dia menghina. Maksudnya nggak apa-apalah dia sebel ke kita. Kita aja yang baik ke dia, betul tidak? Terus kenapa kita jadi harus sebel?
Kalau orang sebel ke kita, terus kenapa kita harus jadi sebel? Kalau kita sebel ke orang, nggak ada perintahnya. Sebel ke saudara kita, tidak ada perintahnya, ya kan? Perintahnya wal 'afina 'anil nas. Seperti kemarin ini ada teman yang ngebully, udah doakan kebaikan, laporkan tuh bukan supaya dihukum, supaya teman yang kata-katanya kurang baik itu bisa dibantu agar jadi baik. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu sangat menginginkan sebanyak mungkin manusia itu jadi ahli sorga, makanya beliau berdakwah juga, ya kan? Nah begitulah. Gimana kalau ada orang berbuat kurang baik, ya udah maafkan. Tapi omongannya nggak enak, maafkan. Mau apa kita benci ke orang? Kalau kita benci ke orang, dunia jadi sempit. Coba benci, ini misalkan di komplek, benci ke tetangga di depan rumah, pasti susah keluar, ya kan? Iya kan? Tiap mau ada dia amit cebang bayi rumah segede menel, nyapu tiap hari dari pagi sampai tengah malam. Gorden jadi sering copot karena noongin tetangga. Tahu-tahu tetangga mobilnya ganti, gitu. Makin enak. Tetangga naik haji, dia naik tensi, jadi stres, capek. Kita belanja sesuatu dari pasar, udah jalan-jalan bawa belanjaan, mau lewat rumah, ternyata ada dia, balik lagi, kepaksa cari selokan ke gang yang lain. Menderita, sebel ke orang lain tuh menderita, betul? Gak kebayang itu sebel ke teman di kelas, dan yang disebelin sekelas, udah stres dia, gak mau sekolah. Maafkan. Jadi pemaaf itu nikmat. Maafkan, doakan kebaikan, dan ini yang Allah sukai. Itu kalau mau bahagia ya, nggak ada. Kita nggak ada kerjaan membalas keburukan dengan keburukan. Dia menghina, kita hina lagi. Dia pelit, kita pelit. Dia pelit, kita aja yang kasih. Kenapa? Ya nggak apa-apa. Masa kita jadi ikut pelit? Kita senyum, dia tidak senyum. Ya udah, nggak apa-apa. Bibir kita kan yang ini, bukan yang itu. Kenapa kita maksa bibir orang? Jadi gimana kalau kita udah senyum dia nggak senyum? Ya nggak apa-apa. Mungkin dia sudah senyum tapi belum ngangkat, itu gitu aja. Atau ngangkatnya belum standar. Kita mengucapkan salam, dia belum nggak jawab, mungkin nggak kedengar salam kita. Mungkin dia sedang banyak pikiran. Mungkin dia sudah jawab tapi lirih. Udahlah, jangan capek-capek, jangan ngotot. Kita udah berbuat baik, dia tidak berterima kasih, mungkin dia nggak begitu fokus, sedang menghadapi tekanan batin, ya. Mungkin dia nanti di rumahnya ngedoa. Kalau enggak juga, ya udah nggak apa-apa. Kita nggak diterima kasih, ya nggak apa-apa. Dan Allah yang membalas. Benar? Saya sudah nge-WA, dia nggak balas. Padahal udah biru contreng 2 dan di atas only ne. Ya nggak apa-apa, mungkin sibuk, mungkin sudah berusaha membalas tapi lupa send, ya, atau sudah send tapi tidak ada kuotanya. Udahlah, berbaik sangka saja, yang enak. Semua kebaikan sudah dicatat oleh Allah. Penting gak sih yang gini-gini? Udahlah, kalau mau hidup bahagia mah pilih yang Allah sukai. Belajar terus, apa yang Allah suka lakukan, Allah tidak suka tinggalkan. Memang tidak sesederhana ini ya, karena nafsu itu ngedorong kita melakukan sebaliknya. Tapi ya memang hidup kayak gini. Ada pertanyaan silakan. Oh gini,
Ini laporan dari sekolah kemarin, ada santri yang bertanya tentang bully. Ternyata bukan di pesantren ini. Kemarin bertanyanya itu yaitu tentang waktu sekolah sebelum pindah ke sini. Saya nggak berani ya mikir yang lain-lain. Ini adalah laporannya. Karena di sini sangat dilarang. Bullying itu udah pasti masalahnya jadi serius lah ya. Siapapun yang mengatakan kalau fisik nggak ada, tapi kata-kata yang tidak baik dikejar ya, tidak boleh. Karena akhlak itu tidak akan bisa baik kalau dia suka ganggu orang. Ternyata ini laporannya itu bukan di pesantren ini tapi di sekolah sebelumnya ya. Semoga semuanya jadi baik. Di sini juga yang belum baik pasti ada, karena yang ngajarnya juga belum pada baik semua ya kan, termasuk yang ceramah ini. Tapi ya berusaha keras menjadi baik. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, Silakan Bu. nama saya Tina. Alhamdulillah saya sekarang aktif di travel, jadi banyak kenal ustad-ustad. Ini mau ada yang nanya gitu, yang japri ustad gitu. Teh Haji katanya kalau mau ngundang AA gimana? Terus budgetnya berapa? Saya juga nggak tahu walaupun saya udah 25 tahun ke sini gitu ya. Apa? Ya. Bayarnya berapa? Iya, budgetnya berapa? Emang saya lelaki bayaran? Ya, itu pertanyaannya. Iya, yang mewakili teman ini gitu. Ini apa? Kampung. Travel gitu. Oh, sekeren. Yang kedua, saya juga mau berterima kasih sama AA atas ilmu-ilmunya gitu, syariatnya. Alhamdulillah, alhamdulillah. Saya ya sering kesini gitu. Alhamdulillah. Terima kasih kembali Bu. Jazakillah khair ya. Ya, sama-sama. Doakan aja. Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau mau mengundang saya, undang. Cuma harus sabar ya. Begini pembagian waktu jadwalnya ya. Dalam satu pekan, Rabu siang, gini, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu di Bandung. Pekan pertama sampai Ahad nih, pekan pertama ya, pasti Ahadnya di Bandung syariatnya karena jadwalnya di sini pesantren. Nanti Ahad siang berangkat ke Jakarta. Senin, Selasa, Ahad, Senin, Selasa di Jakarta. Nanti Rabu balik lagi ke sini. Pekan kedua itu pasti tidak bisa karena Istiqlal. Yang bisa Sabtu Ahad itu biasanya pekan ketiga dan pekan keempat. Hanya tahun ini dan tahun depan itu besar kemungkinan 2 pekan itu juga tugas di luar gitu ya. Nah sehari itu hanya nerima 1 ceramah gitu. Bisa dibayangkan ya emosinya ya. Tapi kalau pagi ngajar, setiap subuh saya ngajar di pesantren. Nanti Senin, Selasa, Rabu tuh jadi cuma 3 ceramah yang diterima. Kenapa? Karena memang waktunya pakai kegiatan belajar dan yang lainnya gitu ya. Jadi silakan saja mengundang, tapi jangan sampai ada yang kemarin emosi ya. Ini yang ngundangnya udah keburu meninggal, kenapa baru datang? Atau kumaha? Maksimal 2 diterima tuh. Kalau dulu sehari bisa 5 gitu ceramah tuh pagi, sekarang dibatasi karena perlu waktu untuk belajar, ngurus pesantren dan ngajar santri gitu ya. Gitu Bu.
Alhamdulillah saya itu tidak pernah berpikir bakal dapat sesuatu dari dakwah, karena rezeki saya ini berdakwah. Masalah apa yang rezeki untuk saya, alhamdulillah, satu udah ada usaha sendiri ya, jadi sudah cukup, lebih dari cukup. Yang kedua, kalaupun ada yang berterima kasih, masya Allah, itu menjadi tambahan ladang amal. Kadang suka nggak enak kalau ditolak, merasa direndahkan ya. Jadi kalaupun saya terima, insya Allah akan banyak yang mendapatkan manfaat dari rezeki tersebut gitu. Kalau untuk penghasilan, alhamdulillah dari usaha yang Allah titipkan udah bisa sangat tercukupi. Gitu Bu. Jadi kalau ada yang mengatakan, diundang tarif segini, pasti dusta ya. Enggak pernah sama sekali berbicara tentang itu. Itu Bu. Lebih jelas. Nah, ini penjelasan sama yang lain-lain juga. Enggak mungkin saya ngomongin uang gitu tentang hal ini. Enggak pernah. Nah, apa jadi melotot begini? Terima kasih. Mohon maaf. Selamat menikmati mencari ilmu untuk diamalkan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu alla ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.